Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokadung. Yang kali ini telah memasuki episode ke-83 dengan judul Keputusan Sultan. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan betapa kecewa dan marahnya Adipati Hadiwijaya, penguasa tunggal Keraton Pajang, setelah kepulangannya dari Panti Kudus untuk menghadap sang guru Sunan Kudus. Maksudnya tidak tersampaikan, namun justru Mas Karepet mendapat tekanan dari Haryo Panuntas dan Sunan Kudus yang didakwa telah menyebar kabar kebohongan tentang terbunuhnya Sultan Trenggono, di mana Haryo Pelangsang dituduh sebagai otak pembunuhan tersebut. Sunan Kalijogo menatap wajah Patih Pamekasan yang ada di sebelahnya. Bagai mendengar petir di sang panas, keduanya seolah tak percaya dengan yang baru didengarnya. Mereka hanya bisa saling pandang tanpa sempat berkata-kata. Keheningan pun mengambang untuk beberapa lama. Nah, Mas Mukmin tidak perlu langsung memutuskan demikian, karena roda pemerintahan sudah berjalan dan kami para ulama tetap sepakat untuk membantu sekuat tenaga. Juga para sentana dengan pemimpin pengagengnya Mas Karepet. Begitu pula Adinda Munak Mas Pangeran Timur yang menangani keprajuritan. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa Nak Mas Mukmin ditinggal sendirian. Demikian Sunan Kalijogo berkata pelan sambil memegang telapak tangan kanan Sultan Mukmin. Dan Patih Pamekasan yang telah diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi Demak Bintoro pun melanjutkan. Kami semua para sentana dan layaka selalu sayek saiko proyo menjalankan pemerintahan. Jadi jangan lagi diucapkan yang seperti tadi disampaikan. Akan terjadi keguncangan yang besar kalau hal itu menjadi keputusan. Bukankah begitu Kanjeng Rama Sunan? Demikian penegasan Raden Pamekasan. Sunan Kalijogo pun mengangguk membenarkan bahwa apa yang sebelumnya disampaikan Sultan Mukmin hanya akan membuat kegelisahan di Kesultanan. Dan Sunan Kalijogo pun melanjutkan ucapannya. Jadi kami mohon Nak Mas tenang saja, berdiamlah di pesanggeran seperti biasa. Biarlah kami di Demak, Eyang dan pamandamu yang akan menjalankan pemerintahan.
agar kesultanan yang telah 2 tahun ditinggalkan ayahandamu bisa kembali jaya seperti semula, tetap menjadi kerajaan terbesar di tanah Jawa yang gemah ripah loh jinawi ini. Sunan Kalijaga pun mencoba menyampaikan kekhawatirannya, karena menurutnya setelah wafatnya Sultan Trenggono, pemerintahan berjalan lambat karena tak ada kepemimpinan. Semua itu terjadi karena tertundanya pelantikan. Namun mendengar paparan tersebut, Sultan Mukmin justru makin tertekan, karena dalam diamnya sebenarnya tengah berkecamuk pikiran yang berbeda. Ia mempunyai pendapat yang berlawanan dengan paparan Sunan Kalijaga. Menurutnya justru dengan keberadaan sultan yang tak berada di Demak akan membuat pemerintahan makin berjalan lambat, dan ia merasa menjadi seorang raja yang tidak bertanggung jawab kalau semua roda pemerintahan dijalankan oleh patihnya. Namun sepertinya keberatan yang telah diungkapkan itu tak mendapatkan tanggapan baik dari Sunan Kalijaga maupun Raden Pamekasan. Maka ia pun memilih diam, hanya mendengarkan pemaparan dari paman dan kakeknya tersebut. Sunan Kalijaga pun melanjutkan penegasannya. Nah, Mas Mukmin, kita harus menatap ke depan karena ancaman lebih menantang. Seperti yang disampaikan Mas Hadiri dan Mas Karebet, tanpa bermaksud membela salah satu, sebenarnya kedua pendapat itu benar adanya, bahwa tantangan di luar dari Peranggi dan Ispanya memang mengancam. Namun dari dalam tanah Jawa sendiri pun tak kurang bahayanya. Bukan hanya dari Belambangan yang telah terang-terangan menerima Peranggi, melainkan juga dari kekurangan kita sendiri yang terlalu lama meninggalkan rakyat di pedalaman tanpa perhatian dan pemikiran dari kebijakan kesultanan. Nak Mas Mukmin, panjang lebar Sultan Sunan Kalijaga menceritakan ulang apa yang menjadi kekhawatirannya sejak lama tentang kebijakan Demak yang menurutnya hanya memikirkan kawasan pesisir utara semata. Sejak dari Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Rembang, Giri, Gresik, hingga yang terakhir adalah Pasuruan. Juga penyerbuan ke Penarukan yang gagal, bahkan mengantarkan Sultan Trenggono pada kematian. Namun paparan itu justru makin membuat Sultan Mukmin sesak mendengarnya, karena hal itu pun sebenarnya berlawanan dengan pemikirannya. Menurut Sultan Mukmin, justru mensejahterakan kawasan pedalaman bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintahan pusat di Kasultanan, melainkan pekerjaan para kadipaten bawan yang ada di pedalaman. Sementara Kasultanan tugasnya memang menjaga ketentraman bagi seluruh rakyatnya, dan ketentraman itu bisa terlaksana dengan melakukan pengamanan pada wilayah pesisir utara agar ancaman tidak datang mengincar dari arah lautan. Maka Sultan Mukmin tak sependapat dengan pemikiran Sunan Kalijaga yang sama persis dengan pendapat Mas Karebet dalam Pasekban. Ia justru lebih condong dengan pandangan Pangeran Hadiri yang menganggap penyerangan ke Malaka adalah sebuah kebutuhan,
karena dengan melakukan penyerangan justru merupakan pertahanan yang sebenarnya. Hanya sayangnya dalam pertemuan itu ia mendadak pusing hingga tak sempat menyampaikan, apalagi ia pun kemudian pingsan karena tak kuat menahan sakit kepala yang makin memberat dan badan yang tambah melemah. Maka sebagai sultan, ia tak sempat memberikan keputusan untuk segera menyerang ke Malaka. Kemudian Sunan Kalijogo pun melanjutkan ungkapannya kepada Sultan Mukmin. Jadi begitulah Nak Mas Mukmin, seharusnya apa yang menjadi perdebatan dalam Paseban itu tak perlu membuat kecil hati, karena sesungguhnya semua pendapat itu benar adanya. Baik pemikiran Nak Mas Pangeran Hadiri maupun pandangan Nak Mas Karepet, Sultan Mukmin tetap terdiam mendengar pemaparan itu. Sampai kemudian Raden Pamekasan menyampaikan, hari wafatnya Kang Mas Trenggono sebenarnya sebentar lagi genap 2 tahun, dan para sentana mempunyai pemikiran untuk memperingatinya, sekedar mengenang jasa-jasanya selama 25 tahun memimpin Kesultanan Demak Bintoro. Bagaimanapun Kang Mas Trenggono adalah seorang raja besar di tanah Jawa. Demikian ungkap Patih Pamekasan, dan Sunan Kalijogo pun mengangguk memberikan persetujuan. Dan pembicaraan pun terus berlanjut di dalam kamar dalam Prawoto yang tenang, sebuah kamar yang luas dengan pintu besar terbuka menghadap utara, dengan jendela besar yang juga selalu terbuka hingga mampu membawanya masuk udara segar hawa pegunungan. Jendela yang langsung berhadapan dengan ranjang besar tempat Sultan Mukmin berbaring selama dalam masa penyembuhan. Begitulah maksud kedatangan kami berdua, hanya memberitahu tanpa bermaksud memaksa Nak Mas Sultan datang ke Demak, ucap Raden Pamekasan. Ucapan yang langsung dijawab Sultan Mukmin dengan pelan. Terima kasih atas pemberitahuannya Pamanda Pamekasan. Injih Nak Mas, sekalian saja pada kesempatan ini saya juga ingin bertanya kepada Pamanda Pamekasan berkaitan dengan wafatnya Kanjeng Romo Trenggono. Pertanyaan apa Nak Mas Mukmin? Cepat Raden Pamekasan menyambut. Sementara kening Sunan Kalijogo turut berkerut. Pamanda Pamekasan, Dimas Kumambang pernah cerita kepada saya bahwa telah beredar kabar tentang Kang Mas Penangsang. Bagaimana kabar dia sekarang, Paman? Pelan Sultan Mukmin mengucapkan pertanyaannya, namun ternyata kata-kata itu justru membuat Sunan Kalijogo dan Pamekasan saling berpandangan. Keduanya seolah tak mengira akan menerima pertanyaan demikian. Namun untuk menutupi kegugupan, Patih Pamekasan memberikan jawaban. Nak Mas Sultan, kemarin Abdi Nak Mas Penangsang baru saja datang ke Demak bertemu saya. Nak Mas Panuntas menyampaikan salam untuk Nak Mas Sultan, salam dari Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, juga dari Nak Mas Penangsang di Jepang.
semua dalam keadaan baik-baik saja. Demikian penegasan Patih Raden Pamekasan kepada Sultan Mukmin. Sementara Sultan Mukmin pun mengangguk pelan, meski ia menangkap ada yang disembunyikan dari ucapan patihnya, yaitu tentang kabar penangsang seperti yang ia tanyakan. Ada apakah gerangan Nakmas tiba-tiba menanyakan tentang Nakmas penangsang? Sunan Kalijaga pun mencoba bertanya. Sultan Mukmin yang terbaring menjawab, "Eyang, bukankah telah menjadi perbincangan bahwa penangsang dituduh sebagai pembunuh Ayanda Sultan Trenggono?" Demikian pertanyaan Sultan Mukmin ditujukan kepada Sunan Kalijaga dan pamannya Patih Pamakas. Sunan Kalijaga kembali tercengang. Jawaban yang berbalik menjadi pertanyaan itu pun membuat ulama Kadilangu dan Patih Pamakas kembali saling pandang. Karena jauh sebelumnya mereka telah sepakat untuk menutup rapat agar berita itu tidak sampai kepada Sultan Mukmin, supaya tidak menjadi beban pikirannya. Karena menurut mereka kabar tersebut pun belum jelas kebenarannya. Namun ternyata hal itu telah disampaikan oleh Pangeran Timur tanpa sepengetahuan mereka. Maka Mahapatih Demak itu pun mencoba mengalihkan pembicaraan. Nakmas Sultan, kemarin Nakmas Pantas juga menyampaikan tentang alasan ketidakhadiran Nakmas Penangsang dan Romo Kudus dalam pelantikan. Konon karena undangan dari Kasultanan tak sampai ke Jepang dan Kudus. Hal ini sedang diselidiki oleh Nakmas Pangeran Timur. Jadi Nakmas tenang saja, semua bisa diselesaikan. Dan saya juga akan datang ke Panti Kudus dan Jepang Panolan untuk menjelaskan semuanya, sekalian mengundang ke Demak pada peringatan wafatnya Kang Mas Trenggono. Demikian penegasan Patih Haryo Pamakas kepada junjungannya Sultan Mukmin, yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Dan perbincangan pun terus berlanjut hingga siang, sampai saat kedua pembesar Demak itu berpamitan pulang. Sepertinya sudah saatnya kami untuk kembali ke Demak. Maka sebelum Eyang dan pamandanmu meninggalkan pesanggrahan Prawoto, apakah ada hal yang ingin Nakmas Mukmin sampaikan? Tanya Kanjeng Sunan Kalijaga. Lama Sunan Kalijaga pun dan Raden Pamakas menunggu jawaban Sultan Mukmin. Namun sang Sultan justru masih terdiam dan terus memejamkan matanya. Dan tanpa diketahui oleh keduanya, ia sebenarnya tengah mengenang kejadian sekitar setahun silam, ketika Sultan Mukmin dijenguk Sunan Kalijaga yang diiringkan oleh Mas Karebet saat menggigau karena merasa bersalah kepada penangsang. Namun sepertinya ucapan itu telah disalahartikan hingga berkembang kabar yang tak benar. Sultan Mukmin ingin menjelaskan kepada Sunan Kalijaga dan Raden Pamakas
menjelaskan bahwa kejadian itu tidak seperti yang sekarang tersebar menjadi berita di Kesultanan, bahwa ia sama sekali tak pernah menuduh Penangsang sebagai pelakunya. Namun entah kenapa ia malas menyampaikan. Ia telah terlanjur tak ingin berkata banyak kepada kakek dan juga pamannya yang sedang menjemputnya itu. Bagaimana nak mas? Apa pesan yang bisa disampaikan kepada para nayaka dan sentana sebelum kami kembali ke Demak? Demikian Patih Pamungkas mengulangi pertanyaannya kepada Sultan Mukmin. Karena lama tak mendapat jawaban, Patih Pamungkas pun mengulang pertanyaan yang telah disampaikan Sunan Kalijaga. Keduanya pun kembali menunggu karena sang Sultan masih rapat memejam dan bibirnya masih terkunci dalam-dalam. Dan setelah lama menunggu, Sultan Mukmin mulai mengerjapkan matanya. Sunan Kalijogo dan Patih Pamungkas pun saling pandang. Apalagi keduanya kemudian melihat Sultan Mukmin mulai membuka bibirnya. Hingga Sultan Demak itu menyampaikan ucapannya. Eyang, penyerangan yang sudah direncanakan oleh Kanjeng Rama Trenggono segera saja dimatangkan. Perintahkan kepada Dimas Kumambang untuk berhubungan dengan Kanjeng Rama Gunung Jati dan juga Dimas Hasanuddin. Jangan sampai rencana mulia ini tertunda-tunda lagi. Demikian penegasan Sultan Mukmin kepada Sunan Kalijaga dan Patih Pamungkas. Sunan Kalijogo menolehkan pandang ke arah Raden Pamungkas. Keduanya kemudian saling pandang, entah apa yang tengah mereka pikirkan. Dan Sultan Mukmin pun melanjutkan ungkapannya. Berikutnya, apa yang di awal tadi telah saya sampaikan adalah benar adanya. Telah lama menjadi pemikiran dan pertimbangan saya, dan hari ini telah menjadi kemantapan. Jadi mohon Kanjeng Eyang Kalijogo mencari jalan keluar yang paling aman agar tak terjadi permasalahan apapun dari hal yang telah saya putuskan. Demikian penegasan Sultan Mukmin. Sementara Sunan Kalijogo pun tercekat, ingin sekali menyela pembicaraan Sultan Mukmin. Namun justru Raden Pamungkas yang menanyakan, jadi apa yang tadi disampaikan Nak Mas Mukmin benar adanya dan telah menjadi kemantapan? Demikian pertanyaan Patih Pamungkas kepada Sultan Mukmin. Sultan Mukmin yang terus terbaring di ranjang menjawab tegas, "Injih Pamanda, semua sudah saya niatkan dan mantapkan dengan penuh pertimbangan. Dan seperti sebelum bisa memahami pemikiran cucunya, Sunan Kalijogo pun turut menyela bertanya, Nak Mas Sultan, apa sudah dipikir matang-matang Nak Mas? Apa tidak sekalipun dipertimbangkan tentang akibat yang akan terjadi? Demak bisa guncang Nak Mas." Demikian penegasan Sunan Kalijogo. Sejenak ruangan dalam Prawoto lengang. Kedua pembesar Demak itu masih saling pandang. Bismillah Eyang,
Semoga kekhawatiran itu tidak terjadi. Dan kalaupun ada, semoga keguncangan itu tidak lama. Justru makin cepat diperbaiki, makin baik. Demikian penegasan Sultan Mukmin. Jadi Nak Mas tetap pada keputusan yang tadi disampaikan, tanya Sunan Kalijogo. Sultan Mukmin kembali mengangguk penuh kemantapan. Inggih Eyang, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan ini jabatan Sultan saya letakkan, Eyang. Nah saudara, sampai berjumpa di episode berikutnya, lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.